Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya selaku Ketua Panitia Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2025 untuk menyampaikan sambutan dan laporan panitia. Yang mulia Uskup Agung Samarinda, Monsinyur Justinus Harjo Susanto, MSF. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Heni Purwaningsi, SSI, MSI. Yang kami hormati pengurus Puskop Cina yang diwakili oleh anggota pengurus Bapak Gregorius Amisa, SPD. Yang kami hormati Ketua Pengurus PDKT, yang kami hormati pimpinan Bank BTN Cabang Balikpapan, yang kami hormati pengurus Kredit Union Sumber Kasih Sejahtera Balikpapan, yang kami hormati pengurus Kredit Union Sempekat Tingkah Olo, Kuta Barat, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, yang kami hormati para tokoh CUDL, pendiri dan keluarga pendiri, tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan CUDL yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus, pengawas, penasehat, dan komite kantor pusat CU Daya Lestari. Yang kami hormati Bapak Ibu komite tempat pelayanan dan sahabat CUDL. Yang kami hormati Bapak GM, Bapak Ibu Deputi, manajer dan staf CU Daya Lestari. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota CUDL peserta RAT tahun buku 2025 yang sekaligus adalah pemilik CU Daya Lestari yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan peninjau yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Singkatnya, semua tamu undangan yang kami banggakan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan penyelenggaraannya, maka kita semua dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti RAT CUDL tahun buku 2025 yang diselenggarakan pada hari ini. Kepada anggota CUDL dari seluruh wilayah pengembangan TPTP atau kantor pelayanan, kami ucapkan selamat datang di kota tepian, kota Samarinda. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai kesepakatan dalam forum RAT tahun buku 2024 yang dilaksanakan di Samarinda, di tempat ini juga pada tanggal 15 Maret 2025, bahwa RAT tahun buku 2025 ini seyogianya diadakan di kota Balikpapan atau Samarinda. Namun karena pertimbangan tertentu, terutama fasilitas dan akomodasi, serta budget atau anggaran yang telah ditetapkan dalam program kerja tahun buku 2026, maka pengurus memutuskan untuk pelaksanaan RAT tahun buku 2025 dilaksanakan di Samarinda dan sekali lagi di tempat ini. Diketahui bersama bahwa segala bentuk kegiatan dalam lembaga CUDL telah diatur dalam program kerja
yang telah kita sepakati bersama, sehingga kegiatan-kegiatan tertentu di luar program kerja tidak dapat kita lakukan atas kemauan kita sendiri, kecuali itu bersifat urgent dan mendesak. Namun untuk memenuhi kerinduan peserta yang ingin melihat ibu kota Nusantara, panitia telah berupaya untuk memfasilitasi peserta menuju ibu kota Nusantara besok dengan biaya mandiri atau biaya dari peserta sendiri. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, jumlah peserta RAT tahun buku 2025 yang diundang adalah utusan dari 28 tempat pelayanan atau cabang, yaitu sebanyak 229 orang. Jumlah tersebut mempertimbangkan jumlah anggota di setiap tempat pelayanan dengan jarak atau akses dari tempat pelayanan bersangkutan menuju ke tempat RAT ini. Sesuai daftar hadir yang kami terima, jumlah peserta yang sudah hadir dalam RAT ini berjumlah 214 orang atau sebanyak 94%. Secara khusus pada tahun ini, berdasarkan arahan dari pengurus, ditetapkan bahwa peserta yang hadir dalam RAT ini adalah anggota aktif yang belum pernah hadir dalam RAT tahun sebelumnya. Berdasarkan data panitia, sekitar 90,6% peserta yang hadir saat ini belum pernah mengikuti RAT CUDA Lestari sebelumnya. Adapun biaya yang dianggarkan untuk penyelenggaraan RAT ini berjumlah 434.664.000 rupiah yang dialokasikan dan ditetapkan dalam program kerja tahun buku 2026. Kegiatan RAT ini telah kita mulai sejak kemarin sore dalam misa syukur pembukaan RAT bagi peserta yang beragama Katolik dan ibadah syukur bagi peserta beragama Kristen dan Islam, dan dilanjutkan dengan malam kekeluargaan di Aula Mahakam. Dan hari ini adalah puncak pelaksanaan RAT tahun buku 2025. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, tema yang dipilih dalam RAT tahun buku 2025 ini adalah anggota loyal, solidaritas kuat, CUDL tangguh. Pemilihan tema ini ingin menegaskan bahwa CUDL sebagai sebuah entitas akan terus mengambil peran untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan koperasi secara berkualitas yang memberikan kesejahteraan kepada anggotanya dan kemanfaatan kepada masyarakat umum. Loyalitas anggota adalah wujud nyata kepemilikan CUDL. Kita bukan hanya anggota, melainkan adalah pemilik lembaga ini. Loyalitas anggota selanjutnya mesti terungkap secara nyata dalam solidaritas yang kuat, baik antar anggota maupun dengan pihak luar. Tentang solidaritas antar anggota telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, namun secara khusus mulai tahun ini kita tingkatkan dalam program solidaritas dengan membuka produk simpanan baru, yaitu simpanan Sulkata, yang secara khusus dimanfaatkan untuk bantuan solidaritas kedukaan senilai 20 juta rupiah bagi ahli waris dari setiap anggota CUDL yang telah meninggal dunia. Dan ini menegaskan bahwa semangat solidaritas kita semakin bertumbuh dan kuat. Apabila loyalitas anggota dan semangat solidaritas makin kuat dan bertumbuh, maka CUDL akan semakin tangguh. CUDL yang tangguh tidak perlu harus dengan sesuatu yang luar biasa atau yang mewah,
tetapi cukup dengan hal-hal kecil dan sederhana namun konsisten dilakukan. Buta kafat lapidem non vicet sepe cadendo. Pepatah Latin ini berarti setetes air dapat melubangi batu yang keras, bukan karena kekuatan, tetapi karena sering jatuh. Kata kuncinya adalah kesetiaan menetes di titik yang sama, yang menggambarkan kekuatan ketekunan dan konsistensi. Di era digital yang serba cepat dan penuh distraksi, serta dibanjiri oleh narasi kesuksesan instan, kita justru dalam semangat ber-CU diajak untuk mengutamakan proses. Dalam proses itu ada ketekunan dan konsistensi dari hal-hal yang kecil dan sederhana, namun justru itu akan membawa perubahan, baik perubahan secara individu maupun kolektif. Dalam hal ini CUDL sebagai sebuah lembaga yang tahun ini akan merayakan pesta perak 25 tahun berdiri. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikian sambutan dan laporan yang dapat kami sampaikan. Atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan dukungan dan kontribusi yang luar biasa sehingga RAT ini dapat kita laksanakan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses kegiatan ini terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi segenap anggota dan tamu undangan yang hadir. Atas nama panitia, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Beli kain buat baju safari. Baju safari dipakai kemarin. Cukup sekian sambutan ini, semoga sangat berkesan. Hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pengurus KSP CU Daya Lestari, marilah kita ikuti terlebih dahulu perkenalan utusan peserta rapat anggota tahunan tahun buku 2025 dari 28 tempat pelayanan yang akan dipandu oleh General Manager kepada Bapak Udis SE. Disilakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Berarti Bapak Ibu sehat semua. Yang saya hormati Monsinyur Kuskupan Agung Samarinda, terima kasih Monsinyur sudah hadir di tempat kami hari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, Ibu Eni Purwaningsih, SSI, MSI. Ibu terima kasih atas kesediaan Ibu. Ibu sangat setia bersama kami karena tahun lalu bersama Pak Jubir ya, di saat bulan puasa rela hadir bersama kami di Tabang sebelumnya Bu ya, yang sangat jauh. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati pengurus Puskup Cina, dalam hal ini diwakili Pak Gregorius Amisa, yang sering kami panggil Kak Uwis. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Dirgahayu, Pak Dokter, terima kasih telah hadir bersama kami. Yang kami hormati Manajer Cabang Bank BTN Balikpapan, Pak Bobi. Pak Bobi, terima kasih Pak Bobi, Manajer Bank BTN, salah satu bank mitra kita yang selama ini telah mensupport kita sangat baik, baik itu dalam simpanan ya Pak Bobi ya, maupun dopres Bapak Ibu, itu ada support dari Bank BTN juga.
terima kasih Pak Bobi. Yang kami hormati terus para pendiri CU, Ibu Peridiano, terima kasih telah hadir Bu melalui PDKT. Yang kami hormati perwakilan dari CU sahabat kami, Ketua CU Cusno, Pak Irail, terima kasih Pak Pendeta, dan terima kasih kepada Ketua CU SKS Pak Bambang dan rekan-rekan. Ini seperti bersaudara ya, kita sama-sama CU, tujuan kita sama, jadi saling berbalasan Pak ya, kita hadir, terima kasih. Yang kami hormati Pak Ketua Pengurus Pak Simon Jaang dan Bapak Ibu Pengurus. Yang kami hormati Ketua Pengawas Pak Vincent dan rekannya. Dan yang kami hormati Pak Penasehat Pak Petrus Himbau, serta yang kami hormati Pak Agustus Tuluy, serta Ibu Emilina Song, Ibu ya, dan Ibu Eni, terima kasih. Ibu salah satu pendiri CU, saya sering mengingatkan CU yang kita miliki saat ini bersama itu hal yang kecil yang diperjuangkan oleh para pendiri para dahulu itu sampai berdarah-darah bahasanya itu ya. Karena itu diperjuangkan di rumah-rumah sampailah CU kita seperti ini. Jadi kita berdoa semoga para pendiri CU kita yang telah melalui kita, keluarga yang tindakan kita diberkati Tuhan. Dan ini perlu kita ingat kembali, semoga di 25 tahun CU kita ini nanti kita bisa membuat kegiatan ucapan syukur ya. Harapan saya di bulan Juni itu ada pertemuan khusus supaya kita bisa mengingatkan kembali bagaimana CU ini didirikan sampai ada saat ini. Itu harapan kita. Serta Bapak Ibu semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi semua yang hadir saya hormati semua. Supaya cepat ya. Tidak ada satu-satu. Semua yang hadir saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan perwakilan putusan dari TP berdasarkan peraturan khusus atau persus atau dalam CU itu manual operasional pengurus, itu MO organisasi kebijakan tentang rapat-rapat dan lokakarya halaman 95, bahwa peserta rat itu adalah putusan atau perwakilan di mana dicantumkan bahwa satu orang itu mewakili 300 orang. Jadi Bapak Ibu itu yang dipilih hadir di sini itu mewakili jumlah anggota berdasarkan kantor cabang. Jadi satu orang itu mewakili 300. Sebab di kantor cabang kita sudah melaksanakan rapat anggota atau prarat pada akhir tahun lalu ya. Jadi itu dihadiri akumulasi kurang lebih 5.800 lebih orang. Semuanya berakumulasi dari tiap-tiap cabang. Jadi kita hari ini adalah perwakilannya, sehingga kita tidak bisa mengundang seluruh orang hadir ya, baik itu tempat dan dana. Saya akan memperkenalkan perwakilan yang pertama itu, karena kita itu ada di 2 provinsi, Kaltim dan Kaltara. Saya mulai dari provinsi Kaltara, dari TP Apokayan. TP Apokayan. Saya mintakan berdiri ya, dari TP Apokayan. Ini ada perwakilan anggota. TP Apokayan itu berada di Apokayan. Ini tempatnya, rumah yang masih disewa ya. Di sana itu ada, Bapak Ibu bisa lihat, ada 1093. Jadi yang hadir kurang lebih 3 orang ya, mewakili 1000 orang yang ada di sana. Ada uang simpanan anggota kurang lebih 13,2 miliar di Apokayan itu. Yang kedua, ya katakan kedua. Yang kedua itu TP Sungai Boh. TP Sungai Boh di Nemu Maha. Silakan berdiri perwakilan dari TP Sungai Boh ya. Ada. Ini jauh-jauh dari Sungai Boh. Saya belum tahu apakah kemarin itu melalui Apokayan atau lewat darat. Darat. Itu melewati hutan, turun ke kilo kosong ya. Jadi itu tempat yang sangat jauh di Nemu Maha itu, dan tidak mudah tembus ke situ ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan duduk. Mewakili anggota yang di sana itu
PBB-nya itu sudah 15,1 miliar. Ya, tepuk tangan. Yang ketiga, dari TP Perurung Taugalan, Lombawan Kerayaan ada hadir? Ya ada. Ada 3 orang. Ini terima kasih Bapak Ibu dari Lombawan Mensijur, Ibu ini sangat jauh, Ibu kan tahu ya. Itu pakai pesawat yang pelan-pelan, tapi kalau jatuh itu ya pesawatnya aman karena kalau jatuhnya pelan-pelan. Jadi kita masih bisa berdoa dan selamat. Di Lombawan ini kantornya, ini rumah dulu dipotong tiangnya lalu diangkut oleh orang banyak, disimpanlah di tanah CU ini. Jadi ini histori ini ya, bukan rumah yang dibangun di sini, tetapi ini rumah dari tempat lain, ini sebutnya pindah rumah. Pindah rumah ini benar-benar terjadi, rumah itu dipotong tiangnya, nanti diangkut sama-sama, simpanlah di sini, jadilah dia tempat kantor ini. Ya. Itu ada 1.300 anggota, 25,1 miliar di Apokayan. Jadi ini yang seperti lagu tadi, dari desa dan kota. Ini di pelosok. Lombawan Kerayaan ya. Oke, terima kasih. Yang keempat, wilayah Kaltara, Kita Jaya, Nunukan. Ini juga rumah anggota yang disewa ya, belum ada kantor di sana. Silakan peserta dari Kita Jaya ya. Terima kasih. Ini dari Kita Jaya Nunukan, silakan duduk Bapak dan Ibu. Dia mewakili 1.470 anggota, ada 4 orang. Aset di sana itu sudah tembus 23,5 miliar. Yang kelima, dari TP apa yang kakak ini di Sebuku. Kalau ini rumahnya benar-benar dibangun ya, ini bukan diangkat ini dibangun benar-benar lagi. Peserta dari Sebuku dipersilakan berdiri. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu sahabat. Silakan duduk. Di Sebuku sudah 939. Dulu itu hampir kami serahkan ke Pemung Bebaya ya. Tapi anggota mencintai Lestari, mereka bilang tetap tidak Lestari. Kita satu tubuh, sakit sama-sama, enak sama-sama. Mereka bukan yang berbeda, tetapi DL, hanya saja dibangun tempat kantor di situ. Gitu. Itu asetnya sudah 9,9 miliar. Yang ketujuh, ke-6 ke-7 ya. Oh, yang ke-6, TP Kita Maju Bersama, ini ada di Tarakan. Nah, ini benar-benar dibangun sebenarnya. Ini betul. Ini dibangun dan memiliki cerita di bangunan ini. Tapi saya tidak usah bercerita karena ini sudah dibangun. Silakan Bapak Ibu dari Tarakan. Ya, oke, terima kasih. Ada 4 orang dari Tarakan, mewakili 1.301 orang. Ada 34,6 miliar aset di sana dan terus meningkat. Terima kasih dari Tarakan. Yang ke-7 itu dari TP Sungai Kayan. Sungai Kayan ini gedung sendiri dibangun oleh kontraktor, bukan kami ya, dibangun oleh kontraktor di Sungai Kayan. Silakan berdiri Bapak Ibu dari TP Sungai Kayan. Ya, ini ada banyak karena anggotanya banyak ya. Pak Yadir. Oke, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Anggota di sana sudah 3.367, asetnya sudah 70,1 miliar. Itu kalau beli kerupuk itu penuh rumah. Ini yang ada di Kalimantan Utara. Dulu itu kan satu provinsi Bu ya ini ya. Pada tahun 2012 Kaltara dimekarkan menjadi provinsi sehingga Daya Lestari menjadi 2 provinsi. Sekarang kita ke Kalimantan Timur. Karena kita di sini juga ya, bukan kita berpindah, kita di sini. Kita di Kalimantan Timur. Kita mulai dari Kabupaten Berau ya. Ini TP Kita Mandiri yang ada di Segah. Bapak Ibu yang dari Segah, dan persilakan berdiri dari Kita Mandiri perwakilan. Ya, terima kasih. Bapak
dan Bapak Ibu teman-teman silakan Pak duduk kembali. Mari kita lewat darat atau pesawat Pak? Lewat darat jauh. Dari Sigah itu sekitar lebih hampir 2 jam Pak ya ke Berau ke sini. Jadi berdarah-darah kita sampai ke sini. Terima kasih. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sangat mencintai CU dan ini yang kami sebut tadi itu anggota loyal, solidaritas kuat, cerita tangguh ya. Pak, prakteknya ada. Itu anggotanya sudah 1.650, terus asetnya sudah 37,2 miliar. Yang kedua di Kalimantan Timur itu lagi TP Kita Sejahtera. Ini dimulai dengan kita ya, karena dia anak dari Berau. Kita Sejahtera, Bapak Ibu silakan berdiri ya, ada 4 orang. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Saya ingat wajah tapi lupa nama. Nyanyi dulu. Jumlah anggota di Kita Sejahtera itu 1.382, 26,6 miliar hasil anggota di sana. Yang ketiga dari TP Kita Bersaudara. Ya, TP Kita Bersaudara kantor sendiri. Di Berau ini silakan berdiri Bapak Ibu yang mewakili anggota dari Berau. Ya, oke, terima kasih. Ada yang dari Tembudan, ada dari Tonglalu, wilayah Tonglalu itu ya. Pak Jum ya. Tembudan itu KSP ya. Jumlah anggota di Berau 3.062. Asetnya sudah 75,3 miliar. Ada kurang lebih 17 sahabat, 8 orang manajemen di sana ya di Berau. Kita bergeser datanya ke arah kutip. Selanjutnya TP Meo Baru. Ya, ini TP Meo Baru. Bapak Ibu dari TP Meo Baru, silakan berdiri. Ya, oke, Bapak Ibu Meo Baru. Ya, desa Meo Baru itu penghasil beras. Ibu ini, jadi ada Bapak Ibu yang mau beras. Di Meo Baru anggotanya itu kantornya ada di Simpang dan Jalan Raya ya, Bogor ya. Anggotanya 2.630, sudah tembus 82,4 miliar. Saya ingat betul dulu tuh TP yang itu 1 miliar, 2 miliar asetnya ya. Awal-awal kan, kok bisa ya sampai segini pajaknya? Gak disangka-sangka. Oke, selanjutnya TP Telen Sejahtera. Ini masih sewa di Long Segar. Bapak Ibu yang dari Telen Sejahtera dipersilakan berdiri. Ya, oke. Terima kasih ada 6 orang ya. Terima kasih. Dari Telen itu ke Wahau 2 jam lebih ya lewat. Ya, lewat kebun sawit sampai ke sini. Anggota sudah 1.167, aset sudah 33,9 miliar. Cepat sekali pertumbuhan di Telen ini karena ekonomi ini sangat baik ya, perkebunan sawit. Selanjutnya TP Wahau. Nah, ini kantornya baru diresmikan. Terus kantornya milik CU Lestari sekarang, Kakak Wis. Dulu kami berpikir bangun kantor besar-besar, Pak Wis. Ternyata setelah dipikir-pikir, bangun kantor sesuai kebutuhan. Karena nanti kami akan pelayanannya langsung ke anggota. Jadi di kantor itu lebih di administratif. Terus pelayanan CU itu ada di rumah-rumah anggota nanti. Di Wahau silakan Bapak Ibu yang mau ke Wahau. Ya, oke. Terima kasih teman-teman dari TP Wahau ini. Ada yang membiayai sendiri datang ke sini. Saya senang mereka jauh-jauh dan hadir. Ya, tepuk tangan. Dari TP Wahau. TP Wahau sudah 1.775. Asetnya sudah 49,4 miliar. TP Wahau ini unik, Ibu Eni. Satu-satunya cabang kami yang tidak ada lainnya. Tidak ada macetnya. Mulai tahun 2024. Kami menguji apakah benar ini bertahan. Ternyata sampai saat ini benar. Semua orang yang pinjam di Wahau itu membayar tiap bulan. Tidak ada yang macet TP Wahau ini.
Kalau kita bilang kayaknya nggak masuk akal, tapi masuk akal ini. Nyata ini, bukan 1 hari 2 hari, bertahun ini. Nah, semoga nanti TP yang lain sama seperti itu kan. Kalau NPL itu sudah rendah Bu, secara CU, kami sudah masuk ideal NPL-nya. Asetnya sudah 49,4 miliar. Terima kasih, ini TP yang unik tapi nyata. Selanjutnya kita bergeser ke arah TP Sangatta. Ya, TP Sangatta. Bapak Ibu dari TP Sangatta persilakan berdiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu TP Sangatta. Oke, silakan duduk. TP Sangatta 1818. Asetnya sudah 61 miliar. TP Sangatta selalu NPL-nya di bawah 5%. Ini TP terbaik tahun-tahun sudah Pak ya. Jadi sudah bertahun-tahun sejak berdiri, TP ini dalam performa yang sangat baik, TP Sangatta ini. Jadi terima kasih Bapak, Ibu, sahabat, komite serta anggota ya, khususnya yang di wilayah itu, karena mereka percaya bertanggung jawab terhadap pinjamannya sehingga tetap terjaga baik. Selanjutnya kita bergeser lagi ke wilayah tengah. Ini TP Balikpapan. Bapak Ibu dari TP Balikpapan dipersilakan berdiri. Oke, terima kasih. Ada 4 orang, terima kasih Ibu. Balikpapan 1186, 27,1 miliar aset Balikpapan. Selanjutnya kita ke TP, waduh, TP Samarinda. Ini kami juga di sini di kantor pusat, jadi ini aneh ini. Kami di Samarinda di kantor pusat itu tinggal di rumah yang lama. Rumah ini sudah berdiri 23 tahun. Jadi Bapak Ibu mohon dukungannya, tahun depan dibangun yang baru di sini. Ya. Karena ini wajahnya ya. Jadi kalau orang datang ke kantor CU tidak percaya orang. Kalau bilang asetnya 1 triliun lebih, masa katanya. Dia lihat kantor kami itu sudah berkarat. Ini sudah berkarat. Nanti kita akan ganti saja kantor ini. TP Samarinda, Bapak Ibu yang dari TP Samarinda mohon berdiri perwakilannya. Oke, terima kasih. Ya, dari TP Samarinda ini semua orang baru ikut tahun ini ya, dari TP Samarinda. Anggotanya 3.534, asetnya 115 miliar. Karena dia awal berdiri di sini, jadi sudah lama ya. Selanjutnya kita bergeser ke TP Selili Mandiri Sejahtera. Bapak Ibu dari TP Selili. Ya, oke, terima kasih. TP Selili kok ibu-ibu semua ya? Ya, di TP Selili ibu-ibunya sangat aktif. TP Selili sudah 1.500. Kemudian ke arah Kutai Barat ya. Belayan. TP Belayan Sejahtera, Bapak Ibu dari TP Belayan Sejahtera, dipersilakan berdiri. Ya, itu ada di belakang perwakilan dari TP Belayan Sejahtera. Selanjutnya kita ke wilayah Kutai Barat. Oh, Lokapari. Mahmulu ya. Ini TP yang di Nahamuan. Bapak Ibu dari Lokapari dipersilakan berdiri. Oke, Ibu, terima kasih. Ini sekalian informasi Bu Edi, kalau di sini itu harus lewat Riang Bu. Waktu kita ada beliau tadi pertama itu ada yang lewat Riang itu kami pergi di Lolunuk ya. Nah ini kalau lewat Riang itu lebih bahaya lewat pesawat daripada lewat pesawat ya. Karena kalau lewat Riang itu ketika tenggelam kita tuh timbulnya itu di koran. Ya pas kita tenggelam tuh munculnya nanti di koran sama WA. Jadi tidak akan di rumah sakit karena tidak ketemu. Itu bahaya dari yang itu. Jarang ada yang tenggelam lalu muncul di permukaan, itu tidak ada. Muncul pas di koran bahwa tenggelam speedboat meninggal dunia orang. Jumlah asetnya sudah 19 miliar. Kemudian hilir sedikit ke Kampung Lolunuk, TP Mencukurik. Lanjut.
Ya, ini kantor Mojo Urip, ini swadaya ya. Jadi dia swaklola. Jadi anggota di situ yang bangun ini. Mereka bangun kantor ini. Bapak Ibu yang dari Mojo Urip, long duduk, dipersilakan berdiri. Oke, terima kasih. Pak, tadi pakai pesawat atau speedboat? Nah, naik speedboat sampai di Jubilan Pak ya, sampai ke Tering ya. Baru naik mobil. Jauh Kak Awis. Tidak usah ke sana ya Kak Awis. Kalau tidak pandai berenang, tidak usah. Oke, silakan duduk Pak. Sedangkan kami yang bisa berenang pun tidak berarti lagi kalau diam. Oke, selanjutnya milir ke Ujubila. Ya, TP Kiram Mayang di Ujubila. Bapak Ibu yang dari TP Kiram Mayang dipersilakan berdiri. Oke, terima kasih. Dari Ujubila ini kantor rumah ibu sewa ya. Jadi terima kasih, silakan duduk. Bapak unik-unik kantor kami ini karena sebenarnya duitnya tidak ada di dalam ini. Duitnya itu ada di tangan anggota dan di bank sedikit. Tidak kami simpan di kantor. Oke, selanjutnya milir lagi ke Kampung Datah Bilang. Ya, Bapak Ibu yang dari Datah Bilang, dipersilakan berdiri. Oke, terima kasih. Ya, ada 4 orang dari Datah Bilang, mewakili 1.300 anggota. Kemudian kita lihat data di wilayah TP Barat, KTP Ana Logira. Yang dari TP Anak dipersilakan. Ya, terima kasih. Ibu-ibu dari TP Anak, terima kasih sudah hadir di TP Anak Nelok Irap ini. Nah, ini kita ramah lingkungan sehingga ada pohon-pohon di bawah ini kantornya. Supaya pilih kawan. Ada 1.400 anggota. Karena wilayah sering banjir ya, makanya dingin tinggi di situ. Aset sudah 18,7 miliar. Kemudian kita lihat data ke arah Bigung, TP Mitra Lingkang di Lingkang Bigung. Bapak Ibu yang dari Lingkang Bigung, TP Mitra Lingkang dipersilakan berdiri. Oke, terima kasih. Ya, ada banyak ya, dan silakan duduk Bapak Ibu. TP Mitra Lingkang sudah 77 miliar, 3.300 sudah anggota di TP Mitra Lingkang, sudah banyak. Kemudian kita bergeser lagi ke TP Karanglawan. Bapak Ibu yang dari TP Barat, TP Karanglawan, dipersilakan berdiri. Ya, ini banyak TP Karanglawan. Terima kasih dari TP Karanglawan. Nanti jadi tuan rumah tahun depan ya. Ya. TP Karanglawan ini anggotanya sudah 6.389. Asetnya sudah 159 miliar ya. Ini sangat besar, nanti mungkin kita akan buka cabang baru lagi ya, daerah Melak dan sekitarnya. Selanjutnya kita ke TP Rukudatu. TP Rukudatu dari Muararawa Lambi, dipersilakan berdiri. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu dari TP Rukudatu. Selanjutnya TP Lintai Pulau Cembaru. Bapak Ibu dari TP Pulau Cembaru, dipersilakan berdiri. Oke, terima kasih. Cembaru ini sudah 1.400 sukan ya, 21,2 miliar kantor sendiri. Kemudian ke TP Isui. Ya, Bapak Ibu yang dari Tanjung Isui, dipersilakan berdiri. Oke, terima kasih Tanjung Isui. Masuk ke dalam dari Cembaru. Sudah selesai ya? Ya, itulah perkenalan dari 28 kantor cabang. Saya hanya memastikan bahwa benar ini perwakilan Ibu Eni. Jadi hadir orang nyata sesuai dengan aturan yang kita cantumkan. Mohon maaf telah menyita waktu lama karena ini harinya kita, tidak apa-apa. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.